Hujan deras yang melanda kota Semarang, Jawa Tengah sejak akhir Oktober hingga awal November 2025 telah menyebabkan banjir di sejumlah titik. Banjir mengenangi 16 kelurahan di 4 kecamatan serta lebih dari 40.000 jiwa terdampak. Jalan nasional Pantura di Kaligawe juga terputus total selama beberapa hari. Kota Semarang memiliki kontur beragam, mulai perbukitan hingga dataran rendah pesisir. Kondisi ini menyebabkan rawan banjir, terutama saat hujan deras dalam durasi lama. Hujan intens di daerah hulu, yakni Kabupaten Semarang, memicu luapan air di Kali Seringin dan Kali Tenggang. Luapan air masuk ke permukiman warga dengan ketinggian hingga lebih dari 1 meter. Situasi diperparah karena air laut dalam kondisi pasang, sehingga air tidak bisa mengalir ke laut. Banjir mengenangi kelurahan di Kecamatan Semarang Timur, Kayam Sari, Pedurungan, dan Genuk. Lebih dari 40.000 jiwa terdampak, 300 orang mengungsi, dan 4 orang meninggal. Jalan Pantura Kaligawe juga terputus karena terendam hingga 1 meter lebih. Distribusi barang terhambat, sekolah tutup, dan kerusakan infrastruktur ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. Pertama, ya, ini mulai dibentuk secara terpadu ya, tim penanggulangan banjir untuk tingkat Kota Semarang itu ditempatkan di Sitrum, Balai Kota Semarang, terdiri dari instansi vertikal terkait ya. Kemudian yang kedua, ini juga sudah mulai ditentukan gudang logistik khususnya bencana banjir di tingkat kota. Ini ada di wilayah yang dekat dengan 3 kecamatan yang terdampak. Ini ada di eks kecamatan Pedurungan. Kemudian yang kedua, rekomendasi mitigasi dalam jangka pendek, kita sudah beri rekomendasi juga ke DPU, terutama ini sebagai pemangku tugas sesuai kewenangan untuk pengerukan drainase saluran yang pada intinya dari hulu ke hilir, ya, dari hulu ke hilir. Kemudian berikutnya ini juga kita ya berharap juga mitigasi untuk berbicara dukungan terutama dari pemerintah provinsi maupun pusat. Salah satunya ya alternatif penanganan udara dengan operasi OMC, operasi cuaca itu. Ini juga sewaktu-waktu apabila ya intensitas hujan yang cukup lama, ini kita memerlukan sekali ya bantuan operasi modifikasi cuaca dari pusat, dari BNPB. Kemudian yang terakhir, ini yang tidak kalah penting, kesiapsiagaan dari utilitas yang bisa membantu menangani banjir. Salah satunya adalah pompa-pompa yang kemarin sempat kurang lebih 16 hari tidak pernah berhenti. Sejumlah upaya penanganan banjir terus dilakukan. Pemerintah Kota Semarang bersama pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan BBWS Pemali Juwana membahas penyelesaian banjir jangka pendek hingga jangka panjang. Posko logistik, dapur umum, dan pos kesehatan didirikan untuk membantu warga. Pompa air dioperasikan maksimal untuk mempercepat surut, ditambah pompa darurat di sejumlah titik. Drainase dibersihkan, saluran diperlebar, dan normalisasi dilakukan di Kali Seringin dan Tenggang. Operasi modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menahan hujan agar pompa dan normalisasi berjalan optimal. Yang di wilayah timur sudah mudah-mudahan dituntaskan oleh BPBCN dan BBWS. Jadi normalisasi Kali Tenggang nanti selesai, pompa selesai semuanya, polder Terboyo selesai. Kan polder Terboyo itu di perencanaannya kan minus 4 meter ke bawah, jadi berapa juta kubik air bisa tertampung di sana. Kemudian outletnya nanti pompa sudah terpasang, berarti itu kan jangka panjangnya di sana. Kemudian untuk yang biar tidak beban Tenggang tidak berat, nanti disudet masuk ke Waru, jadi Waru langsung BKT. Pompa kandang kebo juga ditambah kapasitas, jangka panjangnya itu antisipasi. Kemudian ya ini kita bareng-bareng dengan Perkim untuk ke saluran-saluran tersier pemukiman itu nanti bisa masuk ke sekunder masuk ke polder yang ada. Jadi Mutiharjo nanti
ada beberapa tanah bengkok yang nanti kita keruk, kita fungsikan untuk menjadi polder tampungan sementara. Upaya antisipasi banjir di masa mendatang juga telah disiapkan. Mulai pembersihan drainase rutin, pengerukan sedimen di kolam retensi, hingga normalisasi sungai di sepanjang jalan Kaligawe dan Genuk. Pemerintah juga merencanakan penambahan pompa berkapasitas 1.000 liter per detik, serta pembangunan pompa permanen untuk perlindungan jangka panjang. Kolam retensi Terboyo berperan vital dalam sistem pengendalian banjir dengan luas 189 hektar dan kapasitas hingga 6 juta meter kubik air. Meskipun upaya sudah banyak dilakukan, masyarakat diminta tetap waspada karena cuaca ekstrim diprediksi masih berlanjut hingga awal 2026.